Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melini, NIM 2010-2010, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Materi yang pertama yaitu Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini diklasifikasikan dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya serta berdasarkan ideologi. Yang pertama yaitu berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Terdapat 3, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisi, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi pasar. Berikutnya yang kedua yaitu berdasarkan ideologi. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis dengan ciri-ciri yang pertama, motif yang menggerakkan perekonomian mencari keuntungan. Yang kedua, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, campur tangan pemerintah diminimalkan. Selanjutnya yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Dengan ciri-ciri yang pertama, menurut sosialis, kemakmuran akan tercapai dengan berdasarkan pada kemakmuran bersama melalui konsep kepemilikan sosial. Yang kedua yaitu sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari kapitalisme. Yang ketiga yaitu dalam masyarakat sosial hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Selanjutnya yang ketiga, sistem ekonomi Islami. Dengan ciri-ciri yang pertama ekonomi syariah, yang kedua hak kepemilikan, yang ketiga konsep kepemilikan, yang keempat kebebasan berekonomi, yang kelima spiritualisme dalam sistem ekonomi Islam, yang keenam konsep rasionalitas ekonomi. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 pasal, yaitu pasal yang pertama, pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Contohnya itu, bagi warga negara yang memiliki pendapatan tinggi, maka pajak dan persentasenya juga semakin tinggi, berbeda dengan warga negara yang pendapatannya rendah, tidak dikenai pajak. Inilah yang akhirnya memunculkan program Keluarga Harapan atau PKH, program-program untuk pengangguran, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada pasal 27. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contohnya itu, berhak mendapatkan serta menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan, berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol, berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama rata, misalnya pendidikan sekolah negeri. Selanjutnya pasal 33 ayat 4, jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi, ekonomi, dan prinsip lainnya seperti kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Contohnya, sistem perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat, hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat, namun bisa
diwakilkan oleh wakil rakyat seperti MPR, DPR, DPD, serta Presiden. Selanjutnya pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Contohnya pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial. Selanjutnya itu materi tentang unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan harga dan upah, yang kedua kebijakan produksi, yang ketiga kebijakan perdagangan, yang keempat kebijakan sosial, yang kelima kebijakan kesempatan kerja, yang keenam kebijakan moneter, yang ketujuh kebijakan keuangan negara dan fiskal, yang kedelapan kebijakan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus, yang kedua usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yang ketiga kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya itu memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua, mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Yang keempat, meningkatnya investasi luar negeri membuat lapangan kerja terbuka di mana-mana, dan ini jelas menguntungkan karena bisa menyedot banyak pengangguran. Yang kelima, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Yang pertama yaitu mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri, membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Yang kedua, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Yang ketiga, masuknya tenaga asing dalam jumlah besar sehingga mendominasi tenaga kerja lokal. Yang keempat, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Yang kelima, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang keenam, penguasaan modal oleh asing. Yang ketujuh, berkurangnya subsidi untuk rakyat. Yang kedelapan, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Materi yang selanjutnya itu badan usaha milik negara atau BUMN. Jenis-jenis BUMN. Yang pertama ada perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN yang memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Yang ketiga, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Yang keempat, badan usaha milik daerah atau BUMD. Tujuan pendirian BUMD ini memberikan sumbangsi pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luar daerah kerja. Yang pertama itu koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama koperasi pusat, gabungan koperasi, dan yang ketiga induk koperasi.
Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama, koperasi produsen, yang kedua, koperasi konsumen. Fungsi dan peran Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Yang kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Selanjutnya, materi tentang penyusunan buku putih sistem ekonomi Pancasila. Pentingnya nilai gotong royong dalam perekonomian. Agar sistem ekonomi dapat diimplementasikan, yaitu salah satunya dengan pentingnya gotong royong dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila yang mengandung unsur kekeluargaan dan gotong royong. Di dalam sebuah sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan kepada seluruh warga untuk berusaha atau membangun perekonomian, namun dengan batasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Materi yang selanjutnya itu tentang perubahan globalisasi ekonomi dan gaya hidup. Globalisasi merupakan sebuah perubahan yang sekarang dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Peristiwa tersebut mengubah hampir seluruh aspek masyarakat, dari makanan hingga cara berkomunikasi. Perkembangan pun juga terjadi di beberapa sektor seperti teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Di sisi lain, perubahan perilaku manusia juga terdampak akibat adanya globalisasi seperti pada sosial, ekonomi, maupun budaya. Contohnya gaya hidup. Materi selanjutnya yaitu permasalahan PT Garuda. Ada 4 opsi atau pilihan dalam upaya menyelesaikan masalah maskapai plat merah ini. Opsi-opsi ini merujuk pada upaya yang pernah dilakukan di beberapa negara. Namun keempat opsi ini juga memiliki konsekuensinya masing-masing. Opsi pertama, pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan modal. Opsi kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan dalam merestrukturisasi Garuda Indonesia. Opsi ketiga, mendirikan perusahaan maskapai nasional baru dan Garuda dibiarkan melalui restrukturisasi. Perusahaan penerbangan baru ini akan mengambil alih sebagian besar rute Garuda di dalam negeri. Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi. Pemerintah mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. Materi yang selanjutnya itu bagaimana mengembangkan koperasi Indonesia. Mengembangkan koperasi Indonesia dengan cara seperti yang kita lihat sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial. Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah atau daerah berdasarkan produk unggulan lokal. Dalam upaya mengembangkan potensi koperasi di masa pandemi COVID-19 ini, pengembangan koperasi dapat dilihat dari pengelompokan berdasarkan jenisnya. Jenis koperasi konsumen yang paling dominan didorong untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk merespons kebutuhan anggotanya. Dengan layanan digital, koperasi dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan kebutuhan konsumsi anggotanya. Koperasi juga dapat melakukan kerja sama antar koperasi, sehingga koperasi yang lebih besar dapat mendukung koperasi yang skala usahanya lebih kecil melalui kemitraan dan jaringan usaha. Dalam rangka pengembangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pemilihan sistem kelembagaan yang tepat yang lebih mendukung pengembangan aktivitas ekonomi dengan tujuan adanya keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, penekanan akan memperjelas justifikasi pentingnya keberadaan bentuk
badan usaha yang dikelola oleh dan untuk masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan keberadaan koperasi. Pengembangan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan konteks ini adalah aktivitas ekonomi yang juga bertujuan selain untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya yang tersedia yang dikembangkan dengan pendekatan bisnis, juga aktivitas ekonomi yang berkembang ke arah terjaminnya partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Pengembangan kemitraan usaha. Pengembangan kemitraan usaha diperlukan terutama antara UB dan UK, termasuk koperasi, bukan saja dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan usaha-usaha berskala kecil, melainkan juga dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi nasional. Sebab bagaimana diketahui bahwa struktur ekonomi nasional memiliki sifat dualistik yang kurang menguntungkan dalam menghadapi persaingan global. Pengembangan kemitraan itu sendiri memiliki tujuan ganda yang berdimensi luas, yaitu pertama, kemitraan memiliki tujuan struktural yang mampu menciptakan terjadinya hubungan yang erat antara UB dan UK berdasarkan atas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Yang kedua, kemitraan juga mempunyai tujuan kultural yang mampu memberikan perluasan wawasan, prakarsa, dan kreativitas, berani mengambil risiko sebagai tanggung jawab melakukan kerjasama, meningkatkan etos kerja, dan kemampuan manajerial, serta kemampuan untuk bekerja atas dasar perencanaan yang baik serta berwawasan ke depan. Selanjutnya tentang rahasia sukses buat koperasi, aset hingga 100 miliar. Untuk koperasi dapat terus berkembang dan maju, ialah dengan adanya komitmen. Yang paling penting, dengan adanya komitmen dan kebersamaan, akhirnya koperasi dapat tumbuh dari tahun ke tahun. Dan juga salah satu kunci pokoknya adalah sumber daya manusia atau SDM. Bagaimana kita mempunyai pemikiran ke depan dan harus transparansi, juga memberikan manfaat, dan itu harus ditransparansikan. Kita juga perlu dengan cara menginfluence orang dengan cara yang profesional. Jadi multi-level marketing sistem ini berjalan networkingnya, dan juga tidak hanya membesarkan koperasi, tetapi juga anggotanya harus kita tumbuhkan. Tentunya juga harus ada sesuatu yang beda. Contohnya, jika kita memberikan manfaat yang lebih, maka orang akan datang ke kita. Diferensiasi adalah salah satu key sukses kita. Informasi, teknologi atau IT harus selalu update. Inovasi dan perbedaan juga ada di dalamnya, dan intinya komitmenlah yang sangat penting. Materi yang terakhir yaitu tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif seperti periklanan, musik, film, arsitektur, desain, fashion, kerajinan, video, pasar barang seni, dan lain-lain. 14 subsektor ekonomi. Yang pertama yaitu ada periklanan, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan, yang kelima desain, yang keenam fashion, yang ketujuh video, film, dan fotografi, yang kedelapan permainan interaktif atau games, yang ke-9 penerbitan dan percetakan, yang ke-10 musik, yang ke-11 seni pertunjukan, yang ke-12 layanan komputer, yang ke-13 televisi dan radio, dan yang terakhir
riset dan pengembangan. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.